kan ada pepatah, di mana ada semut, di situ di mana ada Ada gula, gula di di situ situ ada ada semut. semut. Nah, ini juga ibaratnya mereka memancing. Halo calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SI Indonesia. Dalam episode kali ini saya bersama Bapak Dani Dan, seorang entrepreneur dan penulis buku Pedoman Hidup. Apa kabar Bapak? Iya, terima kasih Pak. Terima kasih sudah disempatkan waktunya Pak Dani ke sama-sama SI Indonesia. Pak. Dalam topik yang pertama, kami akan membahas mengenai menjadi manusia yang dibagi menjadi 3 topik, yaitu alam semesta dan manusia, kesehatan dan manusia, kualitas dan manusia. Ya Pak, sebelum kita memulai nih Pak, sebelumnya saya ingin menanyakan dulu, apakah yang mendasari Bapak nih membuat buku Pedoman Hidup ini? Waktu itu kan terjadi COVID tahun 2020 kalau nggak salah ya. Ya, 2020. Iya, jadi tahun 2020 itu anak-anak saya tidak mengizinkan saya keluar rumah. Takut kena COVID, jadi saya seperti dipenjarakan di rumah. Nah, akhirnya tahun 2020, tahun 2021 pun COVID juga masih tetap berjalan. 2022 COVID juga tetap berjalan. Akhirnya saya pikir saya jenuh duduk di rumah begitu saja, yang biasanya saya aktif. Nah, saya pikir biar saya gerakkan jari, saya membuat buku pengalaman-pengalaman saya yang ada di benak saya tuangkan di buku. Tapi Bapak memang sebelumnya senang menulis atau? Belum pernah menulis, ini buku pertama kali aja. Ya mungkin saya juga mengambil manfaat dari kesenggangan waktu yang terkurung di rumah. Nah Bapak, kalau kita di bidang distribusi biasanya ada orang sales ya, tim sales. Nah mereka tuh sekarang dengan adanya teknologi, mungkin sekarang juga udah serba canggih lah ya. Semuanya bisa serba sosial media, serba mungkin ada sekarang udah AI juga. Apakah memang yang Bapak lihat ini koneksi antara salesman atau tim penjual dengan konsumen itu semakin jauh ya? Istilahnya tidak ada relasi lagi karena dengan ada teknologi tadi, jadi semuanya bisa dilakukan melalui teknologi. Sebetulnya sih tidak ya, kalau ada teknologi kita harus ikutin perkembangan zaman, kita nggak bisa melepaskan dan kita nggak bisa membendung juga. Sebaiknya ya teknologi itu yang kita bisa gunakan, karena banyak juga saya punya teman yang di dalam bidang usaha, mereka dulunya biasa berkunjung ke tiap customer, mungkin ada yang di Palembang, ada yang di Makassar, ada yang di beberapa kota lainnya. Nah sekarang untuk mempersingkat dan menggunakan teknologi, mereka hanya men-share contoh-contoh yang mau menawarkan melalui WhatsApp dan melalui email, dan bisnis pun terjadi. Tetap terjadi ya. Tetap terjadi. Tapi relasinya itu tetap sama atau agak sedikit beda nih? Relasi tidak pernah didatangi lagi atau dikunjungi lagi? Ya, relasinya tetap sama karena mereka sudah membina hubungan sebelumnya. Jadi nggak harus berkunjung tiap kali. Mungkin dalam 6 bulan sekali kita mau silaturahmi, kita berkunjung supaya lebih pendekatan. Tapi usaha nggak bisa dibendung, tetap usahanya jalan Pak. Jadi teknologi itu lebih mempermudah, lebih mempercepat, tetapi tetap harus ada waktu ya untuk tetap mengunjungi, silaturahmi sama konsumen tetap harus terjadi. Betul. Tetap kita manfaatkan teknologi dan kita juga adakan pendekatan. Ya. Kalau misalnya ngelihat dari sekarang nih lifestyle, kita akan mungkin semakin banyak ada mall atau mungkin makanan juga semakin banyak, coffee shop itu semakin banyak. Nah, bagaimana
kesehatan kita bisa dijaga nih, karena kan kadang-kadang kita sering lah istilahnya kita meeting di luar, jadi apa makan juga mungkin asal-asalan ya, makannya nggak sehat gitu. Menurut Pak Dhani gimana? Apakah memang kita juga harus bisa menjaga ya, walaupun lifestyle kita memang sedikit berbeda nih sekarang. Nah, bagaimana kita nih sebagai manusia menjaga kesehatan juga sehingga kita tetap sehat, tetap badannya segar bugar. Apalagi sekarang kita juga harus ya mungkin semakin banyak ya hubungan dengan ya mungkin orang-orang sekitar kita juga. Nah, itu bagaimana kita bisa menjaga kesehatan, Pak? Kalau lifestyle kita nggak bisa bendung, Pak ya, karena tiap kali itu ada perubahan-perubahan dalam perkembangan kehidupan manusia. Nah, sekarang lifestyle itu tergantung individu masing-masing. Jadi banyak pun orang nggak mengikuti lifestyle yang bermewah-mewahan, ada yang hidup sederhana, ada yang bermewah-mewahan. Itu ya kadang-kadang saya suka berdiskusi sama orang itu. Kenapa sih kalau kamu sudah banyak uang, kamu mau hidup bermewah-mewahan, mau memamerkan mobil mewah, mau memamerkan rumah kamu yang besar? Dia bilang itu kan untuk menarik customer juga. Flexing itu ya sekarang. Betul, istilahnya itu boleh dikatakan flexing. Jadi kalau mereka menonjolkan kekayaan, kan ada pepatah, di mana ada semut di situ, di mana ada gula di situ ada semut. Nah, ini juga ibaratnya mereka memancing koneksi mereka supaya lebih dekat dengan mereka. Nah, kalau misalnya yang tadi saya sempat bilang, apakah memang kesehatan dengan banyaknya mungkin dengan kafe, makanan itu yang kita tiap hari harus meeting, nah itu gimana tuh? Nah, itu kesehatan juga tergantung individu juga ya. Kalau kita mau menjaga kesehatan diri kita, ya kita jangan terpancing dengan makanan-makanan yang beraneka ragam. Kita harus makan jangan enak di lidah, tapi harus enak di perut. Nah, itu kalau kita bisa memfokuskan ke arah enak di perut, kita bisa menjaga kesehatan kita. Kalau dulu saya pernah ada orang yang ngomong, dulu zaman saya belum ada uang, mau makan susah gitu. Tapi sekarang udah ada uang, mau makan malah dia sakit, nggak bisa makan. Jadi agak itu ya, agak istilahnya kontrol. Memang betul, karena itu kesehatan itu adalah satu impian untuk orang menjaga dari mudanya. Bukan berarti waktu mudanya ya semua aja dimasukkan di dalam mulut. Karena kadang-kadang kita makan pun kita nggak tahu dia punya ingredients makanan itu apa. Karena kadang-kadang banyak micin yang merusak kesehatan kita. Jadi kalau orang yang waras, dia akan menjaga dari mudanya. Nah, kadang-kadang kita lihat banyak orang yang sudah berumur di atas 100 tahun masih sehat. Kadang-kadang kita lihat orang yang masih berumur 50 tahun banyak penyakitnya. Nah, itu perbedaannya masing-masing individu, bagaimana mereka mau menjaga kesehatan masing-masing. Ya, jadi memang kembali lagi ke kita ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan, misalnya gimana kita nih harus mau hidup sehat, berolahraga, terus ya tadi juga salah satunya ya kita udah mempunyai uang ya harus bisa istilahnya dimanfaatkan dengan baik, bukan hanya untuk memamerkan saja atau hanya untuk beli makanan, tetapi kita harus bisa memanage keuangan kita dengan lebih baik. Betul, saya juga di buku saya ada tulis dengan satu judul namanya Kesehatan dan Manusia. Di situ teori saya adalah jika kita mau makan, kita jangan makan 100% kebutuhan perut. Kita makan 75% kebutuhan perut. Sisihkan 25% buat pencernaan kita. Nah, sebelum makan kita praktekkan minum air dulu yang biasa, bukan yang dingin, yang room temperature, supaya kita udah kenyang dulu, sehingga kita tidak
memaksa untuk makan kenyang. Nah, kalau kita bisa menganut kesehatan gitu dengan teori itu dan praktek itu, kita akan merasa ringan dan akan merasa sehat. Jadi 75% hanya untuk kepentingan perut, 25%-nya kita sisakan untuk pencernaan. Betul. Jadi kita makan nggak kenyang. Jadi lebih sehat ya. Betul, karena saya udah mengalami kalau kita makan kenyang, lain harinya perutnya minta lebih. Makan kenyang lagi minta lebih. Nanti kita tambah gemuk, perut tambah buncit. Nah, itu akan mengganggu kesehatan kita. Memang kita juga sekarang dihadapi dengan istilahnya ya terutama di bidang kembali lagi sales lagi selalu dibebani dengan target, angka, pokoknya berupa kuantitatif semua. Nah mungkin kita sebagai manusia kembali lagi karena ini topiknya menjadi manusia, apakah memang kita hanya melulu melihatnya cuma angka target atau dari segi kuantitatif. Nah menurut Pak Dhani gimana dari segi yang istilahnya non angka lah ya, bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang berbeda lah kontribusi kita terhadap sesama, atau menurut Pak Dhani gimana? Ya tapi karena sekarang kita lihat usaha itu berlomba Pak. Jadi dalam perlombaan ini kalau kita lengah, kita nggak memberikan target, ya kita sendiri yang akan rugi. Jadi kita harus ikut tren. Memang betul memberikan target itu kejam Pak. Kadang-kadang dia nggak memenuhi target, hanya sedikit aja, mungkin beberapa persen nggak dipenuhin, dia nggak akan mendapatkan imbalan komisinya. Nah itu tergantung kebijaksanaan dari owner dari perusahaan. Kalau dia memang orangnya rajin, baik, dia nggak memenuhi target, dikasih toleransi lah sedikit untuk menjaga staff itu terus di perusahaan kita. Jadi memang harus ada, tetap target ada, angka ada, toleransi tapi juga ada. Toleransi juga ada. Jadi memang harus seimbang yang tadi saya bilang, jangan angka-angka atau kuantitatif saja, tetapi kita harus juga bisa melihat dari sisi humanisnya mengenai. Jadi memang harus balance antara kuantitatif dengan jadi kita jangan paku mati, kita lihat juga kemanusiaannya juga. Kemanusiaannya ya. Pak Dhani, kalau saya lihat kan Bapak juga masih sehat ya di usia Bapak ya. Nah apa sih Pak rahasianya yang membuat Bapak tetap bugar, tetap sehat seperti ini? Ya, saya bersyukur saya sekarang sudah tanggal 19 Juni ini baru 4 hari yang lalu saya sudah masuk usia 76 tahun. Oh, selamat ulang tahun 19 Juni kemarin. Betul. Waduh, selamat ya Pak. Terima kasih. Sekarang saya udah jalan 77 tahun. Tapi saya bersyukur kepada Yang Maha Esa, saya sehat walafiat sampai saat ini. Jadi saya tidak rahasianya apa tuh Pak? Nah, saya tidak punya gula darah, saya tidak punya kolesterol. Nah, saya mengambil teori yang saya tulis di buku saya. Saya makan itu saya batasin. Jadi saya makan 75% sesuai kebutuhan perut saya. Dan saya makan tidak selalu enak di lidah. Saya makan yang enak di perut. Jadi kalau perut saya menerima makanan itu cocok dengan saya punya kesehatan, saya makan apa yang cocok dengan perut saya. Karena masing-masing orang itu juga ada kecocokannya. Ada yang makanan cocok dengan saya, ada yang makanan cocok dengan tidak cocok dengan orang lain. Jadi kita masing-masing individu harus memilih. Nah selain dari itu, saya bersyukur saya dan istri saya tiap pagi kita bangun subuh jam 4, jam setengah 5 kita sudah jalan kaki. Kita jalan kaki 45 menit sampai 1 jam. Nah praktek itu saya jalankan terus sampai sekarang. Mudah-mudahan Tuhan mengizinkan saya supaya sehat selalu. Saya olahraga jalan itu tetap saya bisa terus. Ya kita doain Pak buat kesehatan Bapak, istri dan keluarga biar tetap sehat, bugar, dan bisa memberikan kontribusi lebih lagi ya Pak. Amin, amin Pak, amin. Oke. Terima kasih Pak Dhani atas waktunya. Kita sudah menyelesaikan episode pertama bagaimana menjadi manusia, dan semoga podcast kali ini juga bisa membantu kita untuk
berproses menjadi manusia yang lebih baik lagi. Sampai jumpa lagi di episode kedua bersama Bapak Danidan untuk membahas pedoman hidup dalam episode berikutnya. Salam calon pemimpin.